Di jantung Jepang, Kyoto berdiri sebagai penjaga tradisi yang telah berusia lebih dari 1000 tahun. Kota ini pernah menjadi ibu kota kekaisaran dan hingga kini tetap menjadi pusat budaya yang kaya akan sejarah. Dengan lebih dari 1.600 kuil Buddha dan 400 kuil Shinto, Kyoto dikenal sebagai kota 1000 kuil. Tapi, Kyoto bukan hanya tentang kuil. Di Gion, para Maiko masih menjalani pelatihan seni tradisional. Di Uji, teh hijau terbaik Jepang diracik dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Dan di Fushimi Inari, ribuan tori merah menciptakan lorong mistis yang membawa kita ke masa lalu. Inilah Kyoto. Perjalanan ke Kyoto kali ini begitu mendebarkan. Dengan penuh antusiasme, kami menaiki Shinkansen, kereta peluru Jepang yang melesat dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang lebih 3 jam, kami melintasi landscape yang menakjubkan. Dan di antara momen-momen itu, pemandangan Gunung Fuji yang megah muncul di balik jendela. Keindahannya begitu memukau, membuat kami sejenak terdiam, bermimpi kapan bisa berada lebih dekat dengan gunung ikonik ini. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kami tiba di Kyoto. Dan inilah 5 tempat yang wajib dikunjungi di Kyoto, destinasi yang akan membuat siapapun jatuh cinta pada pesonanya. Destinasi pertama, perjalanan dimulai di Uji, kota kecil yang dikenal sebagai penghasil teh hijau terbaik di Jepang. Uji telah menjadi pusat produksi teh sejak abad ke-12. Dan disinilah matcha pertama kali diperkenalkan oleh biksu Eisai. Di tepi sungai Uji yang tenang, berdiri sebuah kuil yang telah menyaksikan lebih dari 1000 tahun sejarah Jepang. Budoin Temple, salah satu kuil paling megah dari era Heian. Kuil ini dibangun pada tahun 998 sebagai villa milik klan Fujiwara. Byodo-in kemudian diubah menjadi kuil Buddha oleh Fujiwara no Yorimichi pada tahun 1052. Bagian paling ikonik dari kuil ini adalah Phoenix Hall atau Hodo yang berdiri anggun di atas kolam. Keunikan Byodo-in diabadikan dalam uang koin 10 yen Jepang, menjadikannya salah satu situs bersejarah paling penting di negara ini. Destinasi kedua. Saat malam tiba, kita menuju Gion, distrik geisha yang telah ada sejak zaman Edo. Gion adalah salah satu dari sedikit tempat di Jepang di mana tradisi geisha tetap hidup. Di Gion, gang-gang sempit yang biasanya ramai kini sunyi, menyisakan hanya suara langkah kaki di atas jalan berbatu. Sementara itu, Sanenzaka yang pada siang hari dipadati wisatawan berubah menjadi lorong sunyi yang membawa kita ke masa lalu. Konon, jika seseorang terpeleset di sini, ia akan mengalami kesialan selama 3 tahun. Sebuah mitos yang menambah daya tarik jalan bersejarah ini. Destinasi ketiga. Saat pagi menjelang, Gion perlahan mulai hidup. Jalanan berbatu yang tadinya sunyi, kini dipenuhi para pejalan kaki, wisatawan, dan warga lokal yang memulai hari. Di sepanjang Hanamikoji Street, restoran-restoran tradisional mulai bersiap. Sementara itu, Sanenzaka juga semakin ramai. Jalanan kuno ini menjadi pusat aktivitas dengan wisatawan yang berburu oleh-oleh khas Kyoto seperti keramik Kiyomizuzaki, peralatan teh, hingga souvenir berbentuk kitsune atau rubah yang berkaitan dengan kuil Fushimi Inari. Dari Sanenzaka, perjalanan berlanjut menuju Kiyomizu-dera, salah satu kuil paling terkenal di Kyoto. Semakin dekat ke kuil, semakin terasa antusiasme para pengunjung yang datang untuk melihat keajaiban arsitektur yang telah berdiri sejak tahun 778. Kiyomizu-dera terkenal dengan panggung kayunya yang megah, yang dibangun tanpa menggunakan satupun paku. Kiyomizu-dera bertumpu pada 139 tiang setinggi 13 meter di lereng bukit. Pada zaman Edo, ada sebuah kepercayaan bahwa jika seseorang melompat dari panggung ini dan selamat, maka keinginannya akan terkabul. Meski tradisi ini sudah dilarang, legenda itu masih menjadi bagian dari daya tarik kuil ini. Destinasi keempat.
Di kaki Gunung Inari, berdiri salah satu kuil Shinto paling ikonik di Jepang, yakni Fushimi Inari Taisha. Dikenal dengan ribuan gerbang torii yang membentuk lorong merah yang memanjang hingga puncak Gunung Inari. Kuil ini telah berdiri sejak lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Fushimi Inari didedikasikan untuk Inari Okami, dewa kesuburan, pertanian, perdagangan, dan kemakmuran. Simbol yang sering terlihat di kuil ini adalah rubah atau kitsune, yang dipercaya sebagai utusan dewa. Patung-patung rubah tersebar di seluruh kompleks kuil. Seringkali digambarkan mengikit kunci padi, melambangkan kesuburan dan panen yang melimpah. Salah satu daya tarik utama kuil ini adalah Senbon Torii, atau ribuan gerbang torii. Setiap gerbang merah ini merupakan sumbangan dari individu atau perusahaan sebagai bentuk rasa syukur dan harapan akan keberuntungan. Semakin besar gerbangnya, semakin besar pula donasi yang diberikan. Destinasi kelima. Perjalanan ditutup di Arashiyama. Di tengah keindahan Arashiyama, berdiri sebuah jembatan yang telah menjadi simbol ketenangan dan keanggunan Kyoto. Ya, Toketsukyo Bridge. Jembatan ini yang namanya berarti jembatan penyeberangan bulan, telah berdiri sejak periode Heian dan tetap menjadi saksi bisu perubahan zaman. Awalnya dibangun dari kayu pada abad 9. Jembatan ini telah beberapa kali direnovasi hingga mencapai bentuknya yang sekarang. Panjangnya sekitar 155 meter, membentang di atas sungai Katsura yang mengalir tenang. Namun, ada satu hal unik yang sering menarik perhatian pengunjung. Keberadaan BPPP yang berenang di sungai Katsura. BPPP ini terlihat santai, mengapung di atas air yang jernih atau sesekali menyelam mencari makan. Tak jauh dari jembatan ini, terdapat kafe terkenal, Arabica Kyoto Arashiyama, yang menjadi destinasi wajib bagi pecinta kopi. Dengan latar belakang sungai Katsura dan pegunungan Arashiyama, menikmati secangkir kopi di sini menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Perjalanan ini mungkin telah berakhir, tetapi kenangan tentang Kyoto akan selalu hidup. 5 destinasi ini hanyalah permulaan. Sampai jumpa lagi Kyoto, sang kota abadi yang selalu menanti untuk dikunjungi kembali.